Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan memasuki tahun baru Imlek ini, karena kami sadar semua karena anugerah Tuhan. Kalau hari ini boleh beribadah bersama-sama itu pun karena kasih karunia Tuhan. Dan kami sadar kami sangat terbatas memahami firman-Mu. Karena itu biarlah Roh Kudus sendiri membukakan hati pikiran kami, supaya kami mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan, khususnya memasuki tahun yang baru ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semua. Pertama saya ucapkan selamat tahun baru Imlek. Dan kiranya di tahun yang baru ini kita terus dalam berkat pertolongan Tuhan. Dan juga tidak lupa untuk menjadi berkat bagi sesama. Sehingga hidup kita terus menerus di dalam pertolongan Tuhan. Saya mengajak kita untuk bersama-sama membuka dari satu bagian firman Tuhan, Markus 9 ayat yang ke-50. Markus 9, bagi yang membawa Alkitab maupun Alkitabnya di HP, kita akan baca bersama-sama satu ayat ini. Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-50. Kalau sudah dapat kita akan baca bersama-sama. Markus 9 ayat 50. 1, 2, 3. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Puji Tuhan, sedemikian jauh pembacaan firman. Tentu yang berbahagia mereka yang mendengar, merenungkan, terlebih melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, setiap kita sebagai makhluk sosial hidup dan dilahirkan, dibesarkan dalam sebuah budaya. Sehingga kita tidak perlu bertanya, Tuhan kenapa saya dilahirkan dalam keluarga ini, kenapa saya dilahirkan dalam suku ini, dalam ras ini, karena semua dalam rencana Tuhan. Masalahnya bukan di mana kita dilahirkan, tapi bagaimana kita menjalani kehidupan itu, sehingga hidup ini bukan hanya sekedar menjalani hidup, tetapi hidup itu menjadi hidup yang berguna, baik bagi Tuhan maupun sesama. Dalam kaitannya dengan hari raya Imlek ini, tentu kita mengingat juga akan kebaikan Tuhan. Kalau ditanya seorang muda khususnya, apa yang engkau pikirkan ketika kita mempersiapkan diri memasuki Imlek? Biasanya yang dipikirkan apa? Dari muka-mukanya sudah ketahuan ya. Pasti angpau katanya. Ya memang gak salah Bapak Ibu sekalian. Tetapi ada nilai-nilai dalam budaya ini yang perlu kita pelajari. Harus jujur dikatakan tidak ada budaya dalam dunia ini yang 100% baik dan sesuai dengan firman Tuhan. Ada budaya-budaya yang ada di dalam adat istiadat atau kebiasaan yang sesuai firman Tuhan, tapi juga ada yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi hari ini saya khusus membahas hal-hal positif apa yang kita bisa pelajari dalam kaitannya dengan budaya Tionghoa menyangkut Imlek ini. Satu hari sebelum hari raya Imlek, biasanya, saya nggak tahu sekarang ya, biasanya itu malam tahun baru itu semua kumpul dan makan bersama keluarga. Benar? Sudah makan? Belum ya? Semua ngumpul. Nah ini yang saya mau tekankan, nilai seperti ini sebenarnya perlu dipertahankan. Walaupun kita sudah menjadi orang Kristen, kita punya tanggung jawab budaya untuk mempertahankan nilai-nilai yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Zaman sekarang dengan perkembangan teknologi, dengan keadaan dunia dan kesibukan dunia, tiap-tiap orang membuat komunikasi di antara keluarga makin berkurang. Hubungan orang tua anak sekarang hanya melalui HP. Bahkan tidak jarang pada waktu kita makan bersama pun, yang menjadi fokus kita bukan komunikasi antara sesama, tetapi HP. Biasanya kalau makan zaman sekarang itu, foto dulu makanannya, lalu sambil makan, sambil lihat apa message yang masuk ada enggak. Hatinya sebenarnya dekat, orangnya dekat, tapi komunikasi tetap jauh. Bapak Ibu sekalian, orang tua paling suka
kalau melihat anak cucu kumpul semua. Tahun yang lalu kami sudah rencanakan, kakak saya dengan keluarga ada di Jakarta, adik saya dengan keluarga dengan ibu ada di Surabaya, dan waktu itu saya ada di Hong Kong. Saya katakan, kita kumpul. Kita tidak tahu apakah orang tua kita masih ada kesempatan untuk kita kumpul bersama. Kita kumpul. Dan saya ingat bulan Juni tahun lalu, kami sekeluarga kumpul khusus di Bali. Dan saya melihat wajah ibu saya, mama saya, begitu senang, begitu bangganya. Begitu luar biasanya melihat anak, cucu, mantu semua kumpul jadi satu. Karena itu mari kita, salah satu ciri dari Imlek yang perlu kita pelihara, kebersamaan dan bagaimana kita menyenangkan orang tua selama hidup. Bukan sesudah mati berusaha untuk menyenangkan, tapi selama hidup. Nah, karena itu sangat penting. Kita hidup dalam sebuah budaya adalah tanggung jawab orang Kristen untuk terus meneruskan memelihara budaya yang positif dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaannya adalah, apa kaitannya dengan tema yang kita bahas hari ini, garam yang hambar? Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang garam dalam Alkitab, maka kita diingatkan ada dua hal. Yang pertama itulah, garam dalam perjanjian lama itu digunakan untuk menggarami persembahan. Dan ini sesuai dengan hukum Tuhan yang tercatat dalam Imamat 2 ayat 13, di mana Tuhan berkata, dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubui dengan garam. Jangan kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajian beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan dengan garam. Jadi ini menyangkut perjanjian garam Allah. Garam perjanjian Allah adalah perjanjian yang dibuat oleh Allah bagi bangsa Israel, bukan untuk ditanya atau didiskusikan. Tidak juga untuk diabaikan, apalagi dilupakan. Itu dalam kaitannya diingat ketika mereka memberikan persembahan korban sajian di hadapan Allah untuk mengingat bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang sudah dipilih oleh Tuhan, dan ketika mempersembahkan mengingat Allah yang sudah berjanji kepada mereka. Namun garam yang kedua bukan hanya bicara tentang hubungan dengan Allah, tapi hubungan dengan sesama. Dan itulah yang kita baca hari ini di dalam ayat yang ke-50 tadi, yang mengatakan bahwa garam memang baik, tapi jika garam menjadi hambar, dengan apa kamu mengasinkan? Bahkan uniknya di situ dikatakan berkaitan dengan apa? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai. Garam dalam kaitannya dengan sesama, artinya bahwa mau tidak mau, seorang yang percaya kepada Tuhan, dia otomatis menjadi garam. Kalau kita membahas di dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit di dalam Matius pasal 5, di situ disejajarkan, hendaklah kamu menjadi terang dunia dan garam dunia. Artinya apa? Menjadi garam adalah untuk menggarami, memberi rasa. Saudara-saudara, ada orang berkata begini, Pak, saya nggak mau menjadi saksi karena saya nggak pintar ngomong. Saudara, menjadi garam dunia itu bukan masalah pintar ngomong, tapi bagaimana perkataan kita, bagaimana pola pikir kita, bagaimana tindakan kita, karakter kita itu bisa memberkati orang lain dan tidak dibutuhkan pintar ngomong, bukan. Tapi bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Intinya adalah bagaimana kita bisa memberkati orang lain. Itulah yang dimaksud dengan garam dunia yang dimasukkan dalam ayat ini. Menjadi terang dan garam bukan, sekali lagi, bukan satu pilihan, bukan satu option. Sama seperti ketika seseorang menikah, maka otomatis seorang laki-laki akan menjadi suami statusnya dan seorang perempuan akan menjadi istri dengan tanggung jawabnya masing-masing. Tidak bisa dikatakan bahwa saya akan menikah tapi saya tidak mau jadi suami atau jadi istri. Ketika diambil keputusan, maka dia otomatis dia punya status dan juga tanggung jawab yang baru. Demikian juga ketika kita menjadi orang percaya, maka itu bukan pilihan, tetapi itu otomatis
bahwa saudara dan saya menjadi garam dunia. Yang menjadi pertanyaan, saudara, bagaimana saya bisa menjadi garam yang tetap asin, bukan yang hambar? Itu bicara soal kesaksian hidup. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saudara, saya menyadari dan makin mengerti bahwa etika kehidupan orang Kristen seharusnya punya nilai tertinggi dalam dunia ini. Kenapa? Karena didasarkan kepada hukum-hukum Tuhan. Karena didasarkan kepada firman Tuhan, didasarkan kepada apa yang Tuhan ajarkan. Memang kalau kita perhatikan, apa yang Tuhan ajarkan seringkali bertentangan dengan dunia. Bahkan tidak jarang orang Kristen tidak mau menerapkan hukum Tuhan, ajaran Tuhan, karena merasa dirinya dirugikan. Contoh, saudara. Dalam perjanjian lama dikatakan mata ganti mata, gigi ganti apa? Untuk memastikan saudara belum tidur. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi dalam Matius 5 ayat 39, Tuhan Yesus berkata, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, beri juga pipi. Di sini ada yang pernah ditampar enggak? Ada enggak di dunia ini orang ditampar, tambah satu lagi? Tentu maksudnya bukan itu. Artinya maksudnya kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi dalam dunia sekarang, prinsip dunia, kalau dia nggak dibalas, dia nggak tahu kalau dia salah. Dan kita lebih senang menerapkan prinsip-prinsip seperti itu. Dengan alasan yang sangat rohani, supaya dia tahu bahwa dia salah dan supaya dia bertobat. Saudara, seringkali kita menerapkan prinsip dunia padahal kita tahu nilai-nilai yang sangat tinggi dari yang Tuhan ajarkan. Ketika kita merasa dirugikan, darah sudah mulai naik ke sini. Sehingga akhirnya kalau kita tadi sempat nyanyikan hidupku bukannya aku lagi, tapi hidup lama kita yang muncul malah. Dan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, apakah orang seperti ini bisa menjadi garam dunia? Tidak. Kenapa? Karena hidupnya tidak beda dengan dunia. Memang dia hidup dalam dunia. Memang dia hidup dalam sebuah budaya. Tetapi kita punya nilai yang berbeda dengan dunia ini. Dunia mengajarkan kalau orang buat baik, maka kita juga wajib buat baik sama dia. Tapi Tuhan Yesus ajarkan, kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini bertentangan dengan hukum dunia. Dan kita menerapkan hukum dunia. Dia sudah baik sama aku, maka aku juga baik sama dia. Dan Tuhan Yesus menekankan, kalau engkau berbuat baik hanya kepada orang yang berbuat baik padamu, orang berdosa pun melakukan hal yang sama. Lalu apa bedanya orang Kristen dengan orang yang bukan Kristen? Apa bedanya nilai-nilai kekristenan yang Tuhan ajarkan kalau nilai-nilai ajaran Tuhan Yesus tidak tampak dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus sudah memberikan contoh bagaimana dia mengasihi, termasuk mengasihi para murid. Dan ketika dalam perjamuan malam Tuhan Yesus tahu ada salah seorang yang akan menjual dia. Dia juga tahu bahwa ada yang menyangkal dia. Dia tahu bahwa para murid pasti semua lari meninggalkan dia. Lalu apakah dengan pengetahuan Tuhan seperti itu, lalu dia berhenti mengasihi? Tidak. Dan kemudian Tuhan Yesus membasuh kaki mereka. Saya yakin yang dibasuh bukan hanya murid favorit seperti Petrus, Yohanes, dan Yakobus, tapi Yudas, juga orang-orang yang dikasihi. Kasih Tuhan Yesus tidak tergantung perlakuan orang itu terhadap dia. Bahkan di atas kayu salib pun, di saat-saat terakhir dia berdoa, ya Bapa kalau boleh, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah dunia melakukan itu? Tidak.
Apakah orang Kristen melakukan itu? Tidak. Lalu di mana peran garam dari orang Kristen jika tetap menggunakan prinsip dunia seperti itu? Saudara dan saya sudah dibenarkan karena pengorbanan Tuhan Yesus. Bukankah kerinduan kita supaya kita seperti Tuhan Yesus? Makanya kalau kita menyanyikan lagu bagaikan bejana, siap, begitu dibentuk, marah-marah kita. Saya pernah saksikan dalam khotbah pertama di sini. Saya dulu orang pemarah. Apalagi belajar bela diri. Ketika saya bertobat, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan berikan aku hati yang sabar. Baru amin, ada orang cari gara-gara. Darah sudah naik ke sini. Saya marah-marah sama Tuhan. Tuhan, aku mau sabar. Kenapa orang ini yang muncul? Tapi di situ saya mengerti. Justru itu jawaban doa. Kamu mau sabar, aku kirim orang seperti ini. Mother Teresa pernah berkata, some people come in your life as blessings, and some come in your life as lessons. Ada orang-orang datang dalam kehidupan kita, dihadirkan untuk memberkati dan kita begitu senang. Tapi ingat, ada juga orang-orang yang hadir dalam kehidupan kita untuk memberikan pelajaran, perubahan karakter supaya hidup kita memunculkan karakter Kristus. Tapi kita seringkali lewatkan dan kita marah meninggalkan hal seperti itu. Lalu bagaimanakah orang seperti ini masih bisa bernyanyi, ku mau sepertimu Yesus. Padahal karakter Kristus tidak muncul dalam hidup kita. Bagaimana orang seperti ini bisa menjadi garam yang mengasinkan, memberi rasa. Sehingga masalah yang terbesar dalam abad ini adalah garam orang Kristen sudah menjadi hambar. Saudara, sangat disayangkan ketika kita disakiti, ketika kita dirugikan. Mari kita belajar, saudara. Saya mengingat sebuah peristiwa yang diceritakan oleh seorang teman dari Afrika. Ketika saya di China, teman ini menceritakan satu kisah nyata tentang satu keluarga, suami istri. Istrinya Kristen, suaminya bukan Kristen dan pemabuk. Bertahun-tahun istri ini mendoakan supaya suaminya berubah dan percaya kepada Tuhan. Tapi bukannya makin percaya, makin jadi-jadi. Tiap malam mabuk membuat istri nggak tahan. Bukan hanya berdoa, mulai ngomel-ngomel, mulai marah-marah. Dan bukan sampai di situ, karena badan istri lebih besar, suami kurus. Dia bukan hanya ngomel, marah, tapi dia pukulin suaminya setiap kali pulang. Supaya bertobat. Apakah suami berubah? Tidak. Sampai satu hari, suami ditemui oleh seorang penginjil. Dan penginjil ini kemudian memberitakan Injil kepada suami ini, menantang untuk percaya kepada Tuhan. Lalu jawab suami ini apa? Aku tidak mau jadi orang Kristen. Penginjil ini kaget. Loh kenapa? Istriku itu orang Kristen. Tapi kerjanya cuma marah-marah mukulin aku aja. Saudara, lalu penginjil ini tidak meneruskan percakapan dan dia mengerti situasinya. Lalu dia ambil waktu untuk mengunjungi istrinya, memberi nasihat kepada sang istri. Untuk menjadi istri yang baik, istri yang takut akan Tuhan. Akhirnya istrinya bertobat. Jadi ingat, istri mengharapkan suami bertobat, ini istri yang bertobat. Lalu jadi istri yang baik. Istri ambil keputusan di hadapan Tuhan sejak hari itu. Dia mulai bertekad jadi istri yang baik. Ketika suami pulang dalam keadaan mabuk, istri sudah siapkan makanan kesukaan suami. Lalu dia ngomong sama suaminya,
Aku sudah masakkan air panas. Silakan kamu mandi dulu. Aku sudah siapkan makanan yang kamu suka dan enak. Nanti makan. Suami yang mabuk ini agak bingung melihat istrinya. Kenapa hari ini kok nggak marah? Kenapa hari ini kok nggak dipukulin? Saudara, orang mabuk itu bukan berarti nggak sadar. Saya pernah ke daerah Kristen. Di situ banyak pemabuk. Yang mabuk itu orang Kristen. Tapi kalau pendeta lewat, dia langsung sadar. Ya. Itu pemabuk seperti itu, pemabuk Kristen. Nah, suami ini juga sadar. Istri melakukan dengan harapan suami bisa berubah. Hari pertama dilakukan, hari kedua, sampai seminggu dilakukan, tidak ada perubahan, tiap malam pulang mabuk. 2 minggu tidak ada perubahan, sampai istri sudah mulai gak tahan. Ternyata sia-sia aku lakukan ini, capek-capek. Tapi dia ingat komitmen di hadapan Tuhan. Dia harus menjadi saksi bagi keluarganya. Dia tetap lakukan itu. Sampai satu malam suami pulang dalam keadaan mabuk. Tetap disiapkan air panas, disiapkan makanan yang enak. Lalu suami bertanya kepada istri, kenapa kamu tidak marah-marah lagi? Kenapa kamu tidak pukuli saya lagi? Lalu istri berkata, memang selama ini aku bukan menjadi istri yang baik, aku minta maaf. Aku sudah berubah, Tuhan mengubah hidupku. Lalu suaminya berkata apa? Kalau Tuhan bisa mengubah hidupmu, pasti Tuhan bisa mengubah hidupku. Dan sejak hari itu suaminya bertobat. Amin. Saudara, ini kesaksian nyata. Kadang-kadang kita khotbahin orang. Mungkin hari ini ada yang sedang berdoa untuk suami yang belum percaya. Atau istri belum percaya. Orang tua belum percaya. Anak belum percaya. Kita doakan. Tidak salah. Tapi seringkali ketika kita doakan tidak diikuti oleh contoh yang baik. Bagaimana hidup menjadi orang percaya. Kita tidak memberikan teladan kepada mereka bagaimana karakter Kristus muncul dalam kehidupan mereka. Kita hanya mengharapkan, makanya saya katakan, di Indonesia ini kalau persekutuan, biasanya persekutuan ibu-ibu itu lebih banyak dari bapak-bapak. Betul ya, di sini bagaimana Pak Pendeta? Mungkin ibu-ibu lebih banyak di surga nanti. Bapak-bapak ini kadang-kadang cari duit ya. Paling-paling kalau mau ke gereja ngantar istrinya persekutuan. Tapi yang menjadi masalah, maaf saya katakan jujur. Ibu-ibu ini persekutuan terus, rohaninya bertumbuh, pulang hanya khotbahin suaminya. Suami bertobat? Tidak. Kenapa? Karena tidak diikuti dengan teladan yang baik. Apapun yang kita katakan saudara, walaupun kelihatan rohani, tapi kalau tidak diikuti dengan keteladanan karakter yang baik. Sehingga ada seorang mengatakan, mereka tidak akan mendengarkan suaramu sampai mereka melihat apa yang kau lakukan. Beberapa tahun yang lalu, dalam sebuah retreat di Amerika, salah satu gereja di Amerika, saya diminta khotbah, dan khotbah itu menyangkut tanda-tanda akhir zaman. Dari 2 Timotius. Salah satunya adalah anak yang tidak hormat kepada orang tua. Dalam kaitannya dengan budaya China, saya cukup kaget saudara, beberapa tahun yang lalu, budaya China sangat menghormati orang tua, tetapi modernisasi membuat orang tua diterlantarkan, dan akhirnya pemerintah membuat aturan, siapa yang menterlantarkan orang tua akan dihukum. Ini benar. Yang baik dilupakan. Sehingga ada banyak orang tua begitu kesepian. Nah, saya khotbah di Amerika dalam sebuah retreat itu tentang anak yang tidak menghormati orang tua. Lalu saya katakan, anak tidak otomatis lahir kemudian tidak menghormati orang tua. Anak yang wajar bertumbuh pasti menghormati orang tua. Tapi yang menjadi masalah adalah orang tua menginginkan anak untuk menghormati orang tua, tapi tidak memberikan contoh bagaimana menghormati orang tua. Karena anak sendiri melihat kakeknya diterlantarkan.
Anak sendiri lihat bagaimana suami istri bertengkar, papa sama mamanya, bagaimana mamanya marahin papanya dan mamanya marahin papanya, tidak hormat. Tapi orang tua menginginkan anak menghormati orang tua. Tidak ada keteladanan sama sekali. Itukah keluarga Kristen? Itukah orang Kristen yang sudah menjadi garam tapi hambar? Saudara, kalau hari ini masih ada yang bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau ingin aku lakukan? Hari ini saya mau katakan, Tuhan ingin engkau menjadi garam. Garam yang asin. Mulai dari keluargamu. Suamimu yang belum percaya, istrimu, anakmu, orang tuamu, bahkan teman sekerjamu. Mereka yang melihat kehidupan sehari-hari. Satu hari ada seorang pendeta, dia memanggil asisten rumah tangga yang belum percaya kepada Tuhan. Setelah beberapa bulan kemudian, bukan pendeta di sini ya, setelah beberapa bulan kemudian, asisten rumah tangga ini mengatakan kepada Pak Pendeta, Pak, mulai bulan depan saya tidak mau kerja lagi Pak. Loh kenapa? Apa gajimu kurang? Bukan Pak. Lalu dengan terus terang ART ini berkata, begini Pak, saya ini sedang mencari kebenaran. Saya ingin melihat keluarga Kristen itu bagaimana. Saya ingin melihat keluarga hamba Tuhan pendeta itu bagaimana. Dan setelah saya beberapa bulan bekerja, saya melihat secara langsung keluarga Bapak. Dan saya mengambil keputusan untuk tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Pak pendeta ini bilang apa? Kalau kamu tahu begitu, kamu ngomong dari awal. Supaya hidup keluarga jadi baik-baik. Saudara, kita kehilangan identitas kita. Sudah hambar. Sekali lagi, hai kau yang sedang berdoa untuk suami, untuk istri. Kata-kata tidak cukup. Tapi karakter Kristus yang muncul dalam hidupmu, Tuhan pakai untuk berbicara. Jauh lebih berbicara kepada mereka daripada kata-katamu yang rohani. Itulah menjadi garam. Sehingga kita bukan hanya status kita garam, tapi hambar. Tapi kita sungguh-sungguh menjadi berkat. Beberapa ayat saya ingin bacakan dalam Matius 5:16. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Memang kita bukan melakukan sesuatu untuk pamer, tapi tujuannya adalah supaya mereka melihat bahwa ada Kristus dalam hidup kita. Seperti lagu yang kita nyanyikan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Saudara, mari kita belajar, saudara. Mungkin saat ini kita sedang mengalami pembentukan. Sampai kapan? Sampai kita ketemu Tuhan. Ada karakter-karakter yang mungkin Tuhan ingin bereskan. Karena karakter itu menghalangi hidup kita untuk menjadi garam yang asin. Tapi biarlah itu kita relakan. Tuhan terima kasih. Aku bertemu dengan orang-orang seperti ini Tuhan kirim untuk membentuk karakterku. Sehingga muncul karakter Kristus. Kehidupan Kristus boleh kelihatan dalam hidupku. Satu hari saudara ada satu museum dibuka. Museum ini agak unik. Kenapa? Museum ini isinya patung-patung yang dibuat dari marmer. Uniknya apa? Bukan hanya patungnya dari marmer, lantainya juga dari marmer. Lalu dibukalah museum ini dan begitu banyak orang datang dari pagi sampai sore penuh. Dan ketika museum ini ditutup, terjadilah percakapan antara lantai marmer dengan patung marmer. Ini cuma cerita. Lantai marmer protes, dia bilang, kita ini sama-sama marmer, tapi orang datang hanya muji-muji kamu. Aku cuma diinjak-injak,
tidak adil hidup ini. Lalu patung marmer berkata, tunggu dulu. Aku masih ingat bahwa bos kita pertama kali datang ke kamu. Dia mau memahat kamu. Ketika dia mau memulai, kamu tidak mau. Bukan hanya tidak mau, kamu berontak. Sehingga dia tidak paksakan. Lalu dia beralih ke aku. Walaupun dipahat sakit, dibentuk sakit. Tapi aku tahu, aku percaya. Itu untuk kebaikanku. Maka aku jadi patung marmer dan engkau jadi lantai. Mengerti kisah ini? Saudara mau jadi patung atau mau jadi lantai? Loh kok cuma senyum? Mau jadi patung atau lantai? Ada yang jawab mau jadi patung tapi jangan dibentuk-bentuk lah. Sakit. Kita perlu dibentuk saudara. Supaya apa? Karam kita, peran kita sebagai karam tetap berfungsi. Saya mau akhiri dengan sebuah kisah nyata. Tahun 1990, ketika kami di Hong Kong, saya ke pantai dan bertemu dengan satu keluarga. Kemudian saya injili keluarga itu, puji Tuhan, dia terima Tuhan Yesus, ikut kata kesaksi dan dibaptis. Makin dekat dengan keluarga ini, makin mengerti masalah problem hidupnya masa lalu. Saya saksikan ini karena keluarga ini juga sudah saksikan sendiri. Ternyata ada kepahitan di dalam keluarga ini. Khususnya suami istri dengan orang tua laki-laki. Dan saya katakan kepada suami istri, khususnya kepada istrinya yang paling sakit hati. Ibu kan saja sudah jadi orang Kristen. Jadi ibu harus belajar untuk mengampuni. Dia langsung bereaksi. Tidak bisa Pak, Bapak nggak ngerti. Bagaimana dia mau bunuh saya. Kepala saya sudah dibentuk-bentukan di lantai. Saya nggak bisa lupakan itu. Lalu saya katakan, tapi bukankah ibu sudah ambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan ajarkan kita untuk mengampuni. Tidak bisa Pak. Lalu saya katakan, masalahnya bukan bisa atau enggak, mau atau enggak. Setelah dijelaskan panjang lebar, akhirnya ibu ini berdoa dengan cucuran air mata. Tuhan, hari ini aku mau mengampuni mertuaku yang mau membunuh aku. Ternyata akibat peristiwa itu saudara, dengan orang tua laki-laki walaupun hidup dalam satu kota, 12 tahun tidak bicara dan tidak pernah ketemu. Tapi hari itu merupakan hari yang luar biasa. Ketika ibu ini mengucapkan pengampunan yang tulus. 3 bulan kemudian, itu pas hari raya Imlek. Mereka biasanya waktu Imlek, suami istri selalu ke luar negeri untuk ikut tur jalan-jalan. Tapi tidak tahu kenapa, dan saya yakin itu dalam rencana Tuhan. Tiba-tiba ketika sudah waktunya, tur itu dibatalkan mendadak, dan mereka tidak bisa keluar negeri secara mendadak. Dan mereka cerita, hari itu hujan begitu deras. Tiba-tiba ada telepon, dan sang suami yang mengangkat. Halo, siapa ini? Dari pihak sana mengatakan, ini papamu. Papa siapa? Gara-gara 12 tahun gak ketemu. Papa siapa katanya. Papa baru sadar. Saudara, itu mujizat pertama ketika keluarga ini menerapkan ajaran Tuhan untuk mengampuni. Terjadi komunikasi, lalu keluarga ini kasih tahu ke kami dan berencana kunjungi orang tua sesudah 12 tahun tidak ketemu. Singkat cerita, dari pertemuan itu mereka saling peluk, saling memaafkan. Dan lebih indah adalah orang tua akhirnya ambil keputusan percaya Tuhan Yesus dan juga dibaptis. Dari khotbah? Bukan. Dari tindakan pengampunan. Menjadi garam. Mungkin kita saat ini sedang bergumul. Seperti saya katakan tadi, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita?
yang sedang berdoa untuk orang-orang tertentu supaya percaya kepada Tuhan. Engkau sudah berkata-kata, engkau sudah menyampaikan pesan rohani. Tapi kurang satu, garam belum berperan dalam hidupmu. Karena itu hari ini memasuki tahun yang baru. Mari, salah satu moto dari gereja ini adalah misioner. Hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tapi hidup menjadi berkat. Mulai dari orang sekitarmu, keluargamu. Jika ingin mereka percaya kepada Tuhan, tunjukkan karakter Kristus dalam hidupmu. Dan saya percaya, sehingga tahun ini merupakan tahun garam yang masih asin, bukan garam yang hambar. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita masing-masing di hadapan Tuhan tunduk kepala dengan sebuah pertanyaan, apakah hidup saya sudah menjadi garam yang hambar? Masih ada kesempatan. Sementara kita menginginkan dan berdoa begitu luar biasa untuk anggota keluarga kita, untuk teman kita. Tapi karena garam kita hambar, tidak ada pengaruhnya. Tuhan bisa pakai hidupmu untuk menjadi mulut Tuhan, menjadi tangan Tuhan yang berbicara melalui karakter Kristus yang muncul dalam hidupmu. Bapa di surga, kami mohon ampun. Jika selama ini kami tidak peduli, yang penting kami tidak rugi. Kami tidak beda dengan dunia menerapkan prinsip-prinsip hidup yang nampaknya menguntungkan kami. Tetapi nilai-nilai pengajaran Tuhan, karakter Tuhan sudah mulai hilang dalam hidup kami. Kami sama seperti dunia. Hanya nampak di gereja seperti malaikat rohani. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kami tidak dilihat ada Kristus dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Memasuki tahun yang baru ini kami rindu. Garam kami menjadi asin dan hanya Engkau yang sanggup. Dan tekad kami untuk sungguh-sungguh sadar bahwa Tuhan menginginkan kami supaya hidup kami menjadi garam yang memberi rasa. Memberkati setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.